Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen rekod kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan manajemen rekod. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erma Mahalila Swanto dengan NIM 215030 70 11111010 dengan nomor urut presensi 13. Dalam mengelola fungsinya, suatu organisasi tidak akan bisa lepas dari yang disebut dengan informasi. Informasi sendiri dibutuhkan oleh organisasi agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya, yang berarti bahwa organisasi hanya dapat hidup jika terdapat informasi baik itu yang diciptakan maupun yang diterima. Rekod sendiri ialah informasi yang terekam di setiap unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan kerja. Rekod memiliki pengertian penting bagi organisasi yang menciptakan, di mana kandungan informasi yang terdapat dalam rekod berisi berbagai peristiwa penting yang terjadi pada suatu organisasi, baik itu strategi bisnis, kebijakan, keputusan, job deskripsi, rencana, dan juga mekanisme kerja. Levitt 1997 menyatakan bahwa organisasi ialah sesuatu yang dinamis, yang di mana setiap elemen di dalam organisasi tersebut akan saling bersangkutan. Jika salah satu elemen berubah, maka elemen lainnya pun juga berubah, yang berarti informasi ialah perekat dari seluruh elemen yang ada. Keterkaitan dari setiap elemen yang terdapat pada organisasi hanya dapat bekerja jika terdapat informasi. Informasi yang dihasilkan dan direkam dalam setiap kegiatan organisasi itulah yang disebut sebagai rekod. Organisasi membutuhkan manajemen agar dapat berjalan dengan teratur untuk tercapainya tujuan suatu organisasi. Robi dan DeCenzo 2004 menyatakan bahwa manajemen ialah proses untuk menyelesaikan suatu kegiatan secara efektif dan juga efisien. Proses sendiri meliputi pengorganisasian, guna menentukan kebutuhan yang harus dilakukan baik itu mengenai siapa dan bagaimana melaksanakannya. Kemudian perencanaan, untuk menentukan strategi tujuan, rencana maupun koordinasi kegiatan. Pemimpin maupun pengawasan, agar manajer dapat memastikan bahwa sistem ataupun program tersebut melaksanakan tugas seperti apa yang sudah direncanakan, atau biasa disebut sebagai fungsi manajemen. Rekod dalam bahasa Inggris disebut sebagai records atau biasa disebut sebagai arsip dinamis di Indonesia. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pada bab 1, pasal 1 ayat 3. Sedangkan arsip di sini diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Doyle 1991 menyatakan bahwa manajemen rekod ialah berbagai operasional maupun teknik yang berhubungan dengan sistem administrasi, baik itu perencanaan, pengantar, dan evaluasi mulai dari penciptaan suatu dokumen sampai dengan pemusnahan ataupun pemindahan menjadi arsip. Prinsip manajemen rekod sendiri berasal dari organisasi dan digunakan untuk organisasi sendiri, mulai dari penciptaan, baik itu penerimaan atau pembuatan catatan informasi. Yang kedua, penggunaan meliputi penataan dan temu kembali suatu berkas yang nantinya digunakan untuk menentukan persyaratan retensi. Yang ketiga, pemeliharaan, di mana pengenangan dan memelihara informasi untuk tujuan segera. Yang keempat, penyimpanan. Arsip dinamis aktif disimpan di filing kabinet atau rak besi. Sedangkan arsip inaktif disimpan pada box arsip yang terbuat dari kardus karena tahan asam sehingga tidak mengalami penjamuran. Yang kelima yaitu penyusutan berupa pemusnahan ataupun transfer suatu catatan.
Fungsi dari rekod sendiri ialah sebagai memori, dikutip dari Williams 2006, sebagai bukti dan untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas, dikutip oleh Kennedy Scauder 1998. Organisasi membutuhkan rekod untuk informasi yang ada di dalamnya, dikutip oleh Red Smith Ginkalaus 2002, yang dapat diambil dari dalam berbagai bentuk fisiknya seperti dokumen sebagai alasan kenapa rekod itu diciptakan. Dengan kata lain, rekod adalah hasil dari sebuah proses. Fungsi rekod bagi korporasi. Penggunaan rekod ialah media utama yang dapat digunakan badan korporasi untuk mempertahankan tindakan mereka jika mereka diminta memberikan akuntabilitas dari aktivitasnya. Akuntabilitas kepada pihak luar terutama sangat penting bagi lembaga publik dan juga pemerintah, di mana mereka bertanggung jawab terhadap tindakan mereka kepada publik yang lebih luas. Perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham, selain itu juga memiliki tingkatan tanggung jawab tertentu kepada komunitas yang lebih luas. Setiap organisasi memiliki kewajiban apabila diminta oleh para penegak hukum, regulator, dan auditor. Yang kedua, bagi organisasi, rekod sendiri mendukung adanya akuntabilitas internal yang terdapat dalam suatu organisasi, di mana organisasi juga dapat menggunakannya untuk tujuan budaya, baik untuk penelitian maupun meningkatkan penyadaran dan pemahaman tentang sejarah. Setiap pekerja yang bekerja di tingkatan yang lebih rendah memiliki tanggung jawab kepada senior mereka atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Dan rekod inilah yang digunakan untuk menilai dan membuktikan kinerja kerja mereka. Penggunaan rekod dalam menjalankan bisnis suatu organisasi saat ini memungkinkan pengambilan keputusan dan melakukan sebuah tindakan. Rekod mungkin diperlukan untuk tujuan bisnis kapan saja timbul kebutuhan untuk membuktikan apa yang telah dilakukan atau diputuskan pada waktu yang lalu. Rekod menyediakan akses kepada pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga menghemat waktu dan uang dengan menghilangkan perlunya menciptakan sumber daya sekali lagi. Pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya dapat diakses dengan adanya rekod, yang dimana hal tersebut menghemat baik itu uang dan waktu. Rekod sendiri disimpan guna mencegah tindak penipuan dan melindungi harta serta hak-hak organisasi di depan umum. Fungsi rekod sendiri juga dapat dilihat dari nilai primer dan juga sekundernya, yakni nilai primer meliputi keuangan, hukum, dan administratif. Kemudian nilai sekunder meliputi sejarah, riset, penelitian, dan edukasi ataupun pendidikan. Kesimpulan, pengelolaan rekod yang terdiri dari sistem pembuatan, sistem manajemen, sistem pemeliharaan, dan sistem pembuangan merupakan hal yang penting bagi organisasi, termasuk perguruan tinggi, agar berbagai rekod yang dibuat dapat dijadikan sebagai bukti, bahan acuan, dan bukti kepatuhan yang sah. Dapat disimpan dan disimpan dengan cara biaya yang rendah dan diambil dengan cepat karena organisasi hanya menyimpan catatan yang diperlukan dan menghapus rekod yang sudah tidak diperlukan. Sekian penjelasan dari saya, atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.